Halo semua, selamat datang di seri AWS dalam 5 menit. Nama saya Aris Prabawa, saya bekerja sebagai Senior Solution Architect di AWS Public Sector Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari layanan komputasi atau compute di AWS. Yuk langsung kita bahas. Layanan komputasi atau compute di AWS dibangun untuk mendukung setiap workload dan use case yang Anda perlukan. Mulai dari aplikasi web sederhana, aplikasi enterprise, data analytics, container, sampai serverless. Layanan komputer dari AWS ini didukung oleh performance, keamanan, dan juga inovasi kelas dunia. AWS memiliki pilihan compute yang paling lengkap dari sisi kemampuan, keamanan, dan juga fitur dibandingkan dengan cloud provider yang lain. AWS juga menyediakan tools yang dapat membantu Anda untuk memanage biaya untuk workload Anda. Dengan AWS Outpost, Anda bisa mengextend infrastruktur, layanan, dan juga API AWS secara konsisten ke dalam data center Anda. AWS menyediakan pilihan bagaimana Anda bisa menggunakan layanan compute dari AWS, baik untuk mendukung aplikasi yang sudah ada, maupun untuk membangun aplikasi baru sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa menggunakan server virtual dengan Amazon EC2, kontainer dengan Amazon ECS, EKS, atau Fargate, atau juga menggunakan serverless dengan AWS Lambda. Dalam setiap opsi tadi, AWS terus menambahkan fitur-fitur baru seiring dengan berjalannya waktu. Untuk mendukung workload customer yang beragam, AWS menyediakan instance yang bervariasi, baik dari sisi tipe workload, prosesor, memori, kemampuan, platform operating system, dan juga lain sebagainya. Ada lebih dari 300 tipe instance yang dapat Anda pilih, sehingga Anda bisa selalu mendapatkan instance yang paling cocok untuk peran Anda. Ketika penggunaan cloud Anda menjadi semakin besar, Anda juga perlu mengetahui bagaimana cara untuk melakukan penghematan biaya dan melakukan scaling secara benar. Anda dapat mengkombinasikan saving plan atau reserve instance bersama dengan on-demand dan juga spot instance sesuai dengan utilisasi dari workload Anda untuk mendapatkan biaya dan performa yang optimal. Gunakan reserve instance dan saving plan untuk workload Anda yang stabil, scale dengan menggunakan on-demand dengan auto-scaling untuk workload yang dinamis, gunakan spot instance untuk workload yang fleksibel dan toleran terhadap failure. Sebagai pimpinan pangsa pasar dunia di domain cloud, AWS memiliki basis pelanggan yang sangat luas. AWS memiliki jutaan pelanggan yang tersebar di berbagai segmen bisnis, mulai dari startup, institusi pendidikan, institusi kesehatan, organisasi non-profit, perusahaan besar, dan juga pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka mempercayakan AWS untuk mendukung workload mereka, dan jumlah pelanggan ini terus tumbuh dengan cepat setiap tahunnya. Sebagai bagian dari penyediaan platform komputer yang mendukung setiap workload dan use case yang ada, AWS terus berinvestasi untuk membantu Anda agar lebih mudah membangun dan mencapai kinerja tinggi pada workload yang Anda miliki. Yang sedang Anda bangun sekarang, maupun yang masih Anda rencanakan di masa depan. Saya akan mencoba menemukan bagaimana kita dengan mudah membuat instance di situ dan secara otomatis mendeploy script aplikasi web, server, dan juga database dalam hitungan menit saja. Ya, kita ada di AWS Console di EC2. Kita klik Launch Instance. Pilih Amazon Linux 2 EMI. Untuk instance type, pilih yang T2 Micro karena ada free tier di situ. Klik Next. Leave as default untuk detail-detail ini. Nah, scroll ke bawah, sudah ada user data. Copy paste code yang kita inginkan untuk automation. Di sini kita lihat dia akan melakukan instalasi Apache, PHP, dan juga MySQL. Kemudian di bawah juga dia akan melakukan konfigurasi terhadap aplikasi tersebut. Kita klik next untuk add storage. Storage-nya kita set default 8 GB. Next, kita beri nama untuk web server kita ini, yaitu AWS in 5 minutes website. Klik next untuk konfigurasi security group atau virtual firewall. Kita open SSH untuk IP saya saja, IP public saya. Kemudian kita add rule untuk HTTP yang accept untuk 00.00 untuk seluruh dunia. Kemudian kita klik next dan kita akan melakukan launch. Kita akan menggunakan key pair yang sudah ada, yaitu ARISKey. Klik launch instance. Nah, kita lihat bahwa instance kita sudah launching. Kita klik link untuk instance ID kita. Di sini kita akan kembali ke halaman EC2 Experience, dan kita bisa lihat di situ sudah ada instance kita.
dan statusnya masih pending. Nah, kita bisa lihat detail untuk melihat instance ID, public IP address, private IP, status dari instance tersebut masih pending, kemudian instance type, kemudian VPC dan subnet, platform Linux, kemudian AMI name, dan kita bisa scroll informasi key pair, kita bisa cek security untuk mengetahui port yang kita buka tadi ya, port 80, untuk website HTTP, akses, dan juga SSH untuk IP public saya. Networking, ada storage juga di sana, kita cek storage, di sini kita juga bisa lihat ada volumenya 8 GB sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi. Nah, silakan kita sudah melihat statusnya running, kita bisa open website tadi, IP publiknya, dan kita bisa lihat bahwa website tadi sudah running dalam hitungan kurang dari 5 menit saja. Terima kasih telah meluangkan 5 menit waktu Anda bersama saya. Sekali lagi, saya Aris Prabawa, dan ini adalah AWS dalam 5 menit.